Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Anissa Junianti. Dan saya Fauzia. Jadi di video kali ini kita akan membahas tentang komunikasi pembelajaran PAI di sekolah dasar. Let's go. Hai teman-teman, adik-adik dan para guru hebat, pernahkah kalian bertanya-tanya apa sih komunikasi itu? Dan kenapa ya dalam pembelajaran PAI kita butuh komunikasi? Yuk kita bahas. Jadi, komunikasi itu adalah proses menyampaikan dan menerima pesan. Gampangnya gini, kalau kamu ngomong sesuatu dan teman kamu mengerti apa yang kamu bicarakan, itu dia yang namanya komunikasi. Dan juga sebaliknya, jika teman kamu berbicara sesuatu dan kamu mengerti apa yang dia bicarakan, itu juga yang namanya komunikasi. Komunikasi bisa berupa ucapan atau verbal, ekspresi wajah atau gerakan badan. Nah, dalam pembelajaran pendidikan agama Islam atau PAI, komunikasi itu sangat penting banget karena tujuan dari komunikasi dan pembelajaran ini adalah yang pertama, menyampaikan ajaran agama, di mana guru dapat menyampaikan materi seperti kisah Nabi, tata cara sholat, ataupun akhlak terpuji. Yang kedua, meningkatkan motivasi belajar. Dan yang ketiga, membentuk karakter Islami kepada siswa. Adapun contoh komunikasi bisa kita lihat dalam video tersebut. Let's go! Anak-anak, ini adalah contoh bagaimana kita bisa menggunakan teknologi untuk belajar nilai-nilai Islam. Kita tidak hanya membaca, tapi juga memahami dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Ingat, belajar agama bukan hanya soal tahu, tapi soal menjadi pribadi yang lebih baik. Tapi, apakah cukup jika guru hanya menyampaikan pesan dan siswa hanya mendengarkannya? Oh, tentu tidak. Kita perlu yang namanya pola komunikasi dua arah. Apa itu pola komunikasi dua arah? Pola komunikasi dua arah artinya tidak hanya guru yang menyampaikan pesan, tetapi siswa juga ikut aktif dalam menyampaikan pesan atau memberikan umpan balik. Untuk lebih pahamnya, kita bisa lihat video berikut. Di pagi yang cerah, suasana di kelas tampak begitu tenang. Setelah membuka kegiatan, ibu guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dipelajari. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang berbagi, yaitu zakat, infak, sedekah, dan hadiah. Siapa yang pernah mendengar tentang zakat? Saya, Bu. Zakat itu wajib ya? Setiap orang yang mampu harus mengeluarkan sebagian hartanya untuk membantu orang miskin. Benar sekali, Sarah. Zakat adalah kewajiban bagi setiap muslim yang mampu. Zakat ini bertujuan untuk membantu mereka yang kurang mampu agar hidup mereka bisa lebih baik. Kalian tahu tidak? Zakat juga bisa membersihkan harta kita. Membersihkan harta, Bu? Maksudnya gimana? Iya, Ahmad. Dengan berzakat, harta kita menjadi lebih berkah dan bersih dari hal-hal yang tidak baik. Nah, ada juga yang namanya sedekah. Diana, kamu tahu apa itu sedekah? Sedekah itu memberi sesuatu kepada orang lain, tapi tidak wajib seperti zakat. Kita bisa memberi kapan saja ya, Bu? Tepat, Diana. Sedekah itu bisa dilakukan kapan saja dan dengan apa saja. Tentu dengan sesuatu yang baik dan bermanfaat ya. Tidak hanya uang, senyuman kita kepada orang lain juga termasuk sedekah. Ingat, berbagi kebaikan dalam bentuk apapun adalah sedekah. Jadi, sedekah itu lebih bebas ya, Bu? Berbeda dengan zakat yang ada aturannya. Betul sekali, Sarah. Sekarang kita bahas tentang infak. Siapa yang tahu apa bedanya infak dengan sedekah? Kalau infak itu biasanya kita masukin uang ke kotak amal di masjid itu ya, Bu? Jawaban Ahmad sudah bagus. Infak itu mengeluarkan harta untuk kebaikan, tapi lebih fokus pada hal-hal yang bermanfaat bagi orang banyak. Misalnya, tadi seperti Ahmad bilang, memasukkan uang ke kotak amal di masjid untuk pembangunan masjid, atau membantu kegiatan sosial. Berbeda dengan zakat yang wajib, infak tidak memiliki aturan jumlah tertentu, tapi lebih bersifat sukarela. Jadi, zakat itu wajib, sedekah dan infak itu sukarela ya, Bu? Iya, Diana. Sekarang kita bahas yang terakhir, yaitu hadiah. Kalian suka memberi hadiah? Apa bedanya hadiah dengan sedekah? Hadiah biasanya diberikan untuk merayakan sesuatu, Bu. Misalnya ulang tahun. Tujuannya buat bikin orang lain senang. Tepat sekali, Sarah.
Hadiah memang diberikan sebagai bentuk kasih sayang atau penghargaan, bukan karena kewajiban atau membantu orang yang kekurangan. Jadi, meskipun semua ini melibatkan berbagi, niatnya bisa berbeda-beda. Wah, jadi banyak ya caranya berbagi itu, Bu. Zakat untuk membantu yang membutuhkan, sedekah untuk berbagi kebaikan, infak untuk hal-hal umum, dan hadiah untuk membuat orang lain senang. Benar sekali Ahmad, yang penting kita harus ikhlas dan tulus dalam berbagi apapun bentuknya. Semua anak tampak paham dan tersenyum. Mereka merasa lebih mengerti tentang pentingnya berbagi dan memahami perbedaan antara zakat, sedekah, infak, dan hadiah. Pelajaran hari itu ditutup dengan diskusi santai dan anak-anak pun bersemangat untuk mempraktikkan pelajaran yang mereka dapat dalam kehidupan sehari-hari. Nah, berdasarkan video tadi, kita dapat melihat bahwasannya pola komunikasi dua arah ini sangat penting banget dalam pembelajaran PAI di sekolah dasar ataupun madrasah. Karena terdapat banyak manfaat di antaranya yang pertama, membuat pemahaman lebih mendalam. Yang kedua, belajar jadi lebih menyenangkan. Dan yang ketiga, meningkatkan kepercayaan diri. Dan yang keempat, guru tahu apa yang dibutuhkan oleh siswa. Namun, dalam pengimplementasian pola komunikasi dua arah ini bisa saja terjadi beberapa hambatan seperti kurangnya penguasaan materi oleh guru atau penggunaan bahasa yang terlalu sulit. Hal ini dapat membuat siswa menjadi kurang fokus dalam pembelajaran. Oleh sebab itu, penting bagi guru untuk selalu berinovasi serta mengerti kebutuhan siswanya. Jadi teman-teman, ingat ya, dalam pembelajaran PAI komunikasi itu sangat penting, apalagi pola komunikasi dua arah, di mana guru dan siswa sama-sama berperan aktif dalam menyampaikan pesan atau ide. Dengan begitu, pembelajaran PAI jadi lebih menyenangkan dan juga bermakna. Demikian penjelasan dari kami, semoga dapat bermanfaat dan dapat dipahami. See you, bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.